Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok keempat, manajemen kelembagaan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama, Anissa Darinda, Muhammad Mubarak Dimas, Muhammad Halil Jafar, Muhammad Fikri Akbar, dan Tiara Az-Zahra. Masuk pada agenda presentasi yang pertama itu, gambaran umum akan dijelaskan oleh Saudara Halil Jafar. Kepada Saudara dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya oleh Saudara Moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Kota yang terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Semarang, ibu kota Provinsi Banten. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten berdasarkan segi kependudukannya. Adapun batas-batas administrasi Kota Tangerang Selatan sebagai berikut. Yang pertama itu sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, dan di sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Halil Jafar. Untuk bagian sejarah akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Darinda. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini merupakan alur penting sejarah singkat pemekaran Kota Tangerang Selatan, diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah yang memungkinkan adanya pemekaran menjadi pijakan para inisiator pembentukan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya sejumlah kelompok masyarakat itu menyuarakan secara terang-terangan pembentukan daerah otonom baru yang meliputi wilayah Ciputat, Cisauk, Pamulang, Serpong, serta Pondok Aren atau biasa disingkat dengan Cipasera. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2000, terbentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Cipasera yang merupakan bentuk upaya memekarkan daerah Cipasera dari Kabupaten Tangerang. Selanjutnya di tahun 2004, lahirlah Badan Koordinasi Cipasera, dan di sini mereka mulai memperluas gerakan dan gencar menyuarakan pembentukan daerah otonom baru melalui media. Selanjutnya di tahun 2007, kelompok masyarakat yang menyuarakan pemekaran semakin bertambah banyak. Mereka kemudian bergabung dalam satu wadah yang bernama pembentukan Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Nah, selanjutnya secara administratif, pemekaran daerah Tangsel terus digarap hingga tingkat pusat. Lalu pada 26 November 2008, DPR menyetujui penerbitan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonomi. Dan pada tanggal 27 November 2009, Kementerian Dalam Negeri secara resmi melantik pejabat sementara Kota Tangerang Selatan, kemudian menyetujui mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penetapan hari jadi Kota Tangsel yang diperingati setiap 26 November. Next. Nah, adapun alasan-alasan atau latar belakang pemekaran Kota Tangerang Selatan, yang pertama karena luas wilayah Kota Tangerang itu kurang lebih 239.000 km persegi, sedangkan wilayah Kabupaten Tangerang itu kurang lebih 1.000 km persegi. Jadi luas wilayah ini itu sebesar 34% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Sebagai penyangga wilayah selatan, Kota Tangerang Selatan mempunyai nilai yang strategis bagi pengembangan wilayah Banten karena terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang cukup besar. Selanjutnya di tahun 2000, wilayah selatan Kabupaten Tangerang itu mengalami pertumbuhan cukup signifikan, meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah permukiman, munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru, di mana pusat pertumbuhan ekonomi itu berkembang tanpa arah yang menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan, dan munculnya pertumbuhan yang kurang diimbangi oleh penataan ruang dan tata kota. Next.
Selanjutnya itu belum tersedianya trayek transportasi umum atau angkot pada masa itu yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan perkotaan. Muncul istilah enclave dan resort, di mana ada kawasan permukiman menengah ke atas dan kawasan perkampungan, dan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara dua kawasan tersebut. Selanjutnya alasan yang paling kuat itu karena jarak yang terlalu jauh dengan ibu kota Kabupaten Tangerang 3 Raksa, yaitu 35 km, sehingga aktivitas masyarakat wilayah selatan yang berhubungan dengan birokrasi di Pemda Kota Tangerang itu terhambat. Selanjutnya tingkat kepadatan lalu lintas semakin parah, banyaknya bangunan liar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan Pemda Kabupaten Tangerang, sehingga Pemda Kabupaten Tangerang itu dinilai kurang efektif menjadi administrator, regulator, dan fasilitator terhadap wilayah selatan Tangerang. Karena itu, wilayah selatan Tangerang itu harus ditingkatkan menjadi wilayah otonomi baru. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Khalil Jafar. Kepada Saudara dipersilakan. Di sini saya akan membacakan alasan kuat daripada pemekaran Kota Tangerang Selatan sendiri. Yang pertama itu, pusat pemerintahan akan terletak di salah satu kecamatan di wilayah Cipasera, sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif, mudah dijangkau oleh penduduk maupun Pemda sendiri. Yang kedua, kesenjangan fasilitas dan utilitas umum antara penduduk di kawasan perumahan dan perkampungan dapat dikurangi. Yang ketiga, dengan membentuk pemerintah secara koita, dapat membentuk dinas tata kota yang dapat melakukan penataan kota lebih terfokus dan terarah. Yang keempat, melakukan perencanaan pembangunan jalan yang memadukan antara pusat pertumbuhan kota dengan pusat pertumbuhan perkotaan lain, sehingga jaringan jalan wilayah Cipasera menjadi terpadu. Selanjutnya, wilayah Cipasera akan mengurangi beban yang selama ini ditanggung Kabupaten Tangerang, yaitu pertama, angka pengangguran tinggi, rendahnya kesadaran medis, rendahnya kesadaran pendidikan, dan kemacetan dan kepadatan permukiman penduduk di wilayah Cipasera, terutama di Ciputat, yang memungkinkan bisa teratasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Mubarak Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kependudukan dan ekonomi dan keuangan. Yang pertama, kependudukan. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020 berjumlah 1.338.387 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 678.169 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 676.191 jiwa, serta rasio jenis kelamin 1.003. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Yang kedua, ekonomi dan keuangan. Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, dan Pondok Aren di Kota Selatan biasa dipanggil dengan nama singkatan Cipasera. Wilayah Cipasera sangat mungkin mengelola pendapatan asli daerah atau PAD sendiri, mengelola sumber-sumber kemampuan daerah secara mandiri, dan mampu melakukan penataan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan daerah dengan tenaga sendiri. Potensi daerah wilayah Cipasera dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis: potensi pendapatan daerah atau PAD, potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia, lapangan kerja, lapangan usaha, pusat pendidikan, dan teknologi. Dari ke-6 jenis potensi daerah, satu yang paling krusial untuk dikaji yaitu potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, masuk pada sosial budaya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Indikator makro pembangunan diantaranya adalah indeks pembangunan manusia atau IPM, menjadi ukuran pembangunan dalam pemenuhan 3 unsur. Yang pertama, unsur peluang berumur panjang dan sehat. Yang kedua, unsur pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dan yang ketiga adalah unsur peluang untuk merealisasikan
pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif IPM Tangsel tahun 2010 berdasarkan perhitungan yang didapat oleh BPS, Kota Tangsel sebesar 75,38% meningkat dari angka perbaikan tahun sebelumnya yang sebesar 75,1%. Angka tersebut termasuk dalam kategori menengah atas dan termasuk dalam kategori tinggi di Provinsi Banten. Untuk jumlah balai pertemuan di Kota Tangerang tercatat ada lebih dari 10, tapi yang ditampilkan dalam slide hanya 10. Yang pertama itu gedung pertemuan Puspitek Aula Waskito, Indonesia Convention Exhibition, Aula Batalion Kavaleri, gedung PGRI Pondok Aren, gedung Serbaguna, gedung pertemuan Payerbatan, Balai Kartini, gedung Serbaguna Deplu Cipete, dan gedung Serbaguna Al-Ikhlas. Nah, dari semakin banyaknya peningkatan jumlah balai pertemuan, maka akan tercipta keakraban masyarakat yang berpengaruh langsung pada peningkatan sosial budaya. Jadi, Tangsel kini tidak lagi dihuni oleh masyarakat Banten, sebagaimana pada era sebelum 60-70-an. Dengan artian berganti era, komposisi penduduk Tangsel telah bertransformasi menjadi hunian urban baru penyangga Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, sistem sosial dan ekonomi yang tumbuh secara alamiah dan rekayasa telah bercampur membentuk situasi baru yang tidak selamanya mampu mendorong konsepsi kekerabatan dan gotong royong sebagai basis pembangunan daerah yang berpartisipasif di wilayah urban. Next, Dim. Oke. Masuk pada sarana olahraga. Nah, sarana olahraga di Kota Tangerang Selatan sama seperti sebelumnya pada sosial budaya, ada lebih daripada 10, cuma yang ditampilkan hanya 10, yakni perwakilan. Bisa dilihat pada slide yang tampil. Dinas Kepemudaan dan Pekan Olahraga Nasional Tangerang Selatan menjelaskan akan ada penambahan jumlah sarana olahraga di Tangerang Selatan dan akan terus meningkat. Jadi selain daripada terciptanya sociality of humanism, anak-anak muda juga akan mengibarkan lambang Tangerang Selatan berkat jiwa olahraga yang terus dikembangkan. Jadi dengan hal ini, sikap sosial daripada masyarakat Tangerang Selatan akan tetap terjaga tanpa adanya permasalahan yang menyebabkan kekacauan yang berdampak langsung pada pecah belahnya kerukunan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Next. Untuk kondisi ada politik pertahanan, keamanan maupun pendidikan. Nah, masuk pada politik. Next. Terdapat 24 partai politik yang terdaftar dalam setiap pemilu. Tercatat bahwa hampir setiap partai politik memiliki konstituen yang cukup militan. Hal ini demikian terdapat dalam partai politik BIR. Namun juga terhadap partai politik yang baru akan berkiprah dalam arus percaturan politik dalam negeri. Nah, ini tentunya akan membuka iklim positif bagi perkembangan partai-partai politik ke depannya di wilayah Tangerang Selatan. Nah, terlebih lagi jika partai politik lebih berani memfokuskan diri terhadap peluang tersebut. Jadi bukan tidak mungkin Kota Tangerang Selatan ke depannya akan menjadi kota primadona bagi partai politik dalam mengail konstitusinya. Sedangkan atmosfer politik Tangerang Selatan terus memanas karena akan dilaksanakan pemilu kada Tangerang Selatan yang akan berlangsung pada setiap bulan pemilu yang akan datang. Jadi dari berbagai calon-calon wali kota bermunculan sebagai masa kampanye yang ditentukan KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah dari seluruh lapisan masyarakat yang merasa berperan dalam proses pembentukan pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Next.
Oke, baik. Untuk penjelasan pertahanan dan keamanan, kondisi daripada pertahanan dan keamanannya Kota Tangerang Selatan belum mampu untuk bisa dikatakan dalam kategori baik, karena ada beberapa peristiwa lalu Tangerang Selatan sering keluar masuk dalam beberapa pemberitaan terkait, yakni kasus terorisme yang menjadi konsentrasi Detasemen Anti Teroris 88. Ya, artinya dalam hal ini wilayah Tangerang Selatan masih mudah disusupi dengan oknum-oknum yang keberadaan identitasnya tidak jelas. Pada profil wilayah Tangerang Selatan untuk setiap kecamatan, yakni Ciputat Timur 15.043 km persegi, Pamulang 26,82 km persegi, Pondok Aren 29,88 km persegi, Ciputat 18,38 ribu km persegi, Serpong 24,4 ribu km persegi, Serpong Utara 17,84 km persegi, dan Setu 14.080 km persegi. Nah, dengan wilayah ini luasan wilayah ini perlu peningkatan pertahanan di wilayah Tangerang Selatan, karena menimbang dari pembutuhan lokasi yang strategis, perlu penjelasan dari Ketua Polres mengatakan akan dibangun lokasi keamanan baru terkait keamanannya Tangerang Selatan. Namun perlu persyaratan yang menimbang seperti membutuhkan lokasi yang strategis dan luas. Nah, 7 kecamatan ini akan berada pada perlindungan Polres yang akan dibangun, dan Polsek akan ada di setiap kecamatan. Jadi Polres ini akan disediakan 1.500 personel kepolisian dengan rancangan diharapkan wilayah Tangerang Selatan akan menghasilkan wilayah yang tetap terjaga dalam konteks pengawasan dari pihak keamanan, sehingga pertahanan dan terjadinya kericuhan bisa diatasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya peraturan dasar bisa di next. Maaf. Untuk pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari dipersilahkan. Itu bagian saya. Oh iya, maaf Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dapat memacu percepatan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendukung kemajuan sektor pendidikan. Hal ini didukung dengan beberapa, di antaranya program peningkatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pembangunan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dan program pendidikan non-formal. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM Kota Tangerang Selatan pada tiap-tiap kecamatan masih rendah, terutama pada pendidikan tingkat menengah yang ditunjukkan dengan APK 63,95 dan APM 48,72. Selain karena tingkat partisipasi rendahnya APK dan APM, disebabkan banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Tangerang Selatan, seperti di Kota Tangerang dan DKI Jakarta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Dimas. Next slide. Untuk peraturan dasar akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Pada Saudari dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peraturan dasar terkait pemekaran Kota Tangerang Selatan. Jadi ada beberapa peraturan dasar, diantaranya yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa pasal yang mana menjadi acuan adanya pemekaran daerah bagi para penggagas Kota Tangerang Selatan, seperti pada pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, dan pasal 6 ayat 2. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Seperti yang pertama itu pada pasal 1, di mana bunyinya adalah Kabupaten Tangerang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pemerintahan daerah dalam lingkungan Jawa Barat yang merupakan kabupaten asal Kota Tangerang Selatan. Next. Next. Selanjutnya itu yang ketiga adalah Undang-Undang Republik nomor 51 tahun 2008 seperti yang telah saya sebutkan tadi pada pasal 2, pasal 3 ayat 2, lalu yang terakhir itu pada pasal 4. Secara keseluruhan undang-undang ini itu membahas tentang pengaturan Kota Tangerang Selatan berupa batas wilayah, rencana tata ruang wilayah, pemerintah daerah, serta pendapatan alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana. Lalu yang keempat itu ada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 3 tahun 2010 tentang hari jadi Kota Tangerang Selatan, seperti pada pasal 2 ayat 2, yang mana berbunyi penetapan hari jadi daerah merupakan momentum berdirinya pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom. Selanjutnya. Baik, jadi adapun beberapa keputusan yang ditetapkan dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat seperti yang dapat kita lihat pada layar. Next. Next. Ya, baik. Jadi berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kota Tangerang Selatan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Dengan penutup dari Saudari Tiara, maka selesai pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.